Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salsa Frilia Putri ingin menjawab tentang 3 kasus hukum pidana. Adapun kasus yang pertama yaitu antara Aziz dan Ahmad yang telah terjadi tabrak-menabrak dan mereka berdua pun tewas di tempat. Dan ternyata orang yang ditabrak tersebut adalah orang gila. Apakah kasus tersebut dapat dipidanakan? Menurut saya iya. Dan siapakah yang dapat disalahkan? Menurut saya tidak ada yang dapat disalahkan karena menjadi pelaku penabrakan dan hilangnya nyawa seseorang tersebut merupakan adalah orang yang kurang akal sehat atau bisa disebut dengan orang gila. Dalam ilmu pidana ada dinamakan alasan pemaaf dalam pasal 44 KUHP, yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya, itu tersebut tidak dapat dipidana. Baik, adapun kasus yang kedua adalah di mana si A ingin melakukan pembunuhan kepada si P, kemudian si P tersebut berlari sehingga pada saat di jalan dia ditabrak oleh si B dan si P pun dilarikan ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit dokter tersebut sedang melayani pasien lain sehingga dia hanya dirawat seadanya oleh perawat, dan karena itu pun si P mendapat pendarahan hebat sehingga menyebabkan kematian. Nah, apakah kasus tersebut dapat dipidanakan? Menurut saya iya. Dan siapakah yang patut disalahkan? Menurut saya si A dinyatakan bersalah karena dia terkena dalam pasal 354 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara minimal 8 tahun. Nah, dan siapakah yang dapat dipidanakan? Menurut saya rumah sakit tersebut pun dapat dipidanakan karena kelalaiannya dalam mengatasi pasien sehingga pasien tersebut mengalami kematian, dan itu pun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Baik, adapun kasus yang ketiga adalah di mana seorang majikan yang sangat membenci pembantunya. Pada suatu hari hujan rintik-rintik dan petir menyambar. Lalu sang majikan pun menyuruh sang pembantu untuk membeli rokok dengan maksud agar pembantu tersebut tersambar petir. Nah, alhasil pembantu tersebut benar-benar tersambar petir dan meninggal di tempat. Nah, dan pertanyaannya, apakah kasus tersebut dapat dipidanakan? Menurut saya iya, bisa. Dan siapakah yang patut disalahkan? Menurut saya yang dapat disalahkan pada saat itu yaitu adalah majikannya, karena keadaan saat itu memang hujan lebat dan sedang terjadi hujan, dan namun ia tetap menyuruh seorang pembantu untuk membeli barang. Nah, majikan tersebut dapat dinyatakan menjadi musabab objektif dari meninggalnya pembantu akibat tersambar petir karena tidak adanya sebab lain. Nah, adapun sebab lain juga karena memang adanya kelalaian orang di sekitar jalan yang seharusnya memasang penangkal petir di bangunannya, namun tidak dilakukan. Hal ini merupakan penyebab utama kematian pembantu tersambar petir ketika melewati bangunannya. Baik, demikianlah hasil analisis saya mengenai 3 kasus hukum pidana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.